Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8. Saya pribadi Alina Rusida Haryadi dengan NIM 220512140003 dan teman saya. Saya Awan Esa Prayoga dengan NIM 220512140111. Saya Rahma Fania Aprilia dengan NIM 220512141012. Saya Malia Nazmi Hamida dengan NIM 220512140299. Ya, baik, di sini kami membuat video presentasi untuk memenuhi tugas dari sistem informasi eksekutif. Di sini kami mengambil perusahaan multimedia Nusantara atau Telkometra, yang dimana kami akan menganalisis struktur organisasinya. Bisa di slide selanjutnya. Ya, latar belakangnya yakni Telkometra atau PT Multimedia Nusantara atau Metra Telkom adalah sebuah perusahaan yang berperan penting dalam industri telekomunikasi dan informasi, media dan edutainment atau IME di Indonesia. Didirikan pada tahun 2003 sebagai anak perusahaan Telkom Indonesia, Telkometra memiliki peran strategis dalam mengembangkan portofolio bisnis baru Telkom di bidang ini, dengan layanan-layanan seperti Satellite Data Access Service, e-payment, application service, dan banyak lainnya. Perusahaan ini telah terus berkembang dan berkontribusi pada kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi di Indonesia. Analisis struktur organisasi Telkometra menjadi penting karena perusahaan ini memiliki dampak besar pada industri IMEI Indonesia. Melalui analisis ini, kita dapat memahami bagaimana perusahaan ini mengorganisir sumber daya dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuannya dalam menghadapi perubahan cepat dalam lingkungan bisnis. Selain itu, analisis ini juga memberikan wawasan tentang peran ilmu statistika, dan bidang terkait dalam operasi dan pengambilan keputusan perusahaan. Dengan demikian, analisis ini membantu kita memahami bagaimana Telkometra terus beradaptasi dan berkembang dalam era modern yang penuh dengan tantangan dan peluang di dunia telekomunikasi dan ini. Oke, berikutnya ada tujuan dari Telkomsel ini. Yang pertama yaitu mencapai pertumbuhan bisnis berkelanjutan melalui strategi ekspansi organik dan anorganik. Kemudian yang kedua, terus mengembangkan produk dan layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang berkembang. Lalu yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan entitas bisnis grupnya untuk meningkatkan daya saing di era digital. Kemudian yang keempat, meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan serta membangun loyalitas pelanggan melalui program-program khusus. Lalu yang kelima, terus mengembangkan dan menerapkan inovasi teknologi dalam layanan dan produk. Kemudian yang keenam, meningkatkan keamanan data pelanggan dan melindungi informasi sensitif dari ancaman cyber. Kemudian yang terakhir, fokus pada pengembangan karyawan melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk mendukung pertumbuhan dan inovasi perusahaan. Berikutnya yaitu visi dan misi. Untuk visi, grow with our customer as their preferred enterprise business enabler partner, yang berarti tumbuh bersama pelanggan kami sebagai mitra pendukung bisnis perusahaan pilihan mereka. Kemudian misi yang pertama, providing the best enterprise digital solution for customer. Kemudian yang kedua, building a sustainable digital enterprise capability towards customer value creation. Lalu yang ketiga, increasing profitability through in great resource management and implementing best governance
prestige, yang berarti memberikan solusi digital enterprise terbaik bagi pelanggan. Kemudian yang kedua, membangun kapabilitas perusahaan digital yang berkelanjutan menuju penciptaan nilai pelanggan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan profitabilitas melalui pengelolaan sumber daya yang terintegrasi dan penerapan praktik kelola terbaik. Baik, selanjutnya struktur perusahaan dari Telkommetra yang terdiri dari SBU, mayoritas, dan minoritas. Next. Lanjut ke struktur organisasinya, di mana Telkommetra ini adalah anak perusahaan dari PT Telkom, sehingga struktur organisasinya sama dengan PT Telkom, yaitu sebagai berikut. Next. Nah, di sini yang pertama terdapat Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah badan pengawas dalam sebuah perusahaan yang bertanggung jawab mengawasi manajemen perusahaan dan membuat keputusan strategis. Peran komisaris umumnya adalah memberikan pandangan, nasihat, dan pengawasan terhadap operasi perusahaan. Di sini komisaris utama yaitu Bapak Jadi Widakdo, komisaris yaitu Bapak Muhammad Rodli Kailani, sedangkan komisioner adalah Bapak Sofyan Saleh. Next. Di sini saya akan menganalisis jabatan. Yaitu yang pertama, apa itu komisaris utama? Komisaris utama adalah anggota Dewan Komisaris yang memiliki peran utama dalam memimpin dan mengawasi Dewan Komisaris. Peran komisaris utama biasanya lebih strategis daripada yang lain dalam Dewan Komisaris. Dan mereka sering memiliki wewenang yang lebih besar dalam membuat keputusan strategis perusahaan. Lalu, apa itu komisaris dan apa perbedaannya dengan komisaris utama? Komisaris adalah anggota Dewan Komisaris suatu perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan nasihat terhadap manajemen perusahaan. Mereka tidak terlibat dalam operasional harian perusahaan, tetapi mereka memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan baik, mematuhi hukum, dan peraturan yang berlaku serta mencapai tujuan perusahaan. Nah, sedangkan komisioner dapat merujuk pada anggota komisi atau badan pengatur yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi dalam sektor tertentu seperti komisioner keuangan, pajak, dan perizinan. Next. Lalu yang selanjutnya yaitu direksi. Direksi adalah kelompok individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-hari perusahaan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham. Direksi adalah salah satu elemen inti dalam struktur manajemen perusahaan. Nah, di sini direksi yang utama yaitu Bapak Pramasaraya Haryo Utomo, lalu Direktur Business and Digital Transformation yaitu Bapak Irfan Wijaya, dan Direktur Finance Risk and Human Capital yaitu Bapak Bimo Arianto. Next. Nah, apa itu direktur utama? Direktur utama adalah istilah yang biasanya digunakan untuk merujuk kepada kepala eksekutif suatu perusahaan, atau bisa dibilang dengan CEO atau Chief Executive Officer, yang merupakan bertanggung jawab atas pengelolaan operasional harian perusahaan, pengambilan keputusan strategis, dan pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Lalu apa itu Direktur Business and Digital Transformation?
adalah posisi yang fokus pada mengelola perubahan bisnis dan transformasi digital dalam suatu perusahaan. Tanggung jawab mereka termasuk mengidentifikasi peluang perubahan dan inovasi dalam bisnis, mengembangkan strategi transformasi digital, dan mengintegrasikan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi profesional. Lalu yang selanjutnya, apa itu Direktur Finance Risk and Human Capital? Nah, Direktur Finance Risk and Human Capital adalah posisi yang mungkin memiliki tanggung jawab yang mencakup tiga area, manajemen risiko dan sumber daya manusia. Dalam aspek keuangan, mereka bertanggung jawab atas manajemen keuangan perusahaan, termasuk perencanaan keuangan, pengelolaan anggaran, pelaporan keuangan, dan pemantauan kinerja keuangan. Dalam manajemen risiko, mereka fokus pada mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang mungkin mempengaruhi perusahaan, termasuk finansial, operasional, dan reputasi. Dalam SDM, mereka terlibat dalam strategi pengelolaan sumber daya manusia perusahaan, termasuk rekrutmen, pengembangan, kompensasi, dan budaya organisasi. Next. Kemudian ada tugas dan wewenang dari Telkomitra. Yang pertama, wewenang dari Telkomitra yaitu menyetujui mekanisme pendanaan bagi anak-anak perusahaan yang meliputi equity financing dan project financing. Kemudian yang kedua, memimpin bisnis operasi yaitu MIS, SBU, Media Hub, dan Metra TV. Kemudian memimpin lini bisnis untuk layanan berdekatan digital dan BPO. Yang ketiga, membimbing pendanaan kembali dari anak-anak perusahaan yang ada. Yang keempat, membantu dan melaporkan kinerja keuangan anak-anak perusahaan. Yang kelima, memegang saham dan induk dari 22 portofolio produk melalui 2 SBU dan 10 anak perusahaan dengan kepemilihan saham mayoritas. Kemudian ada tugas Telkomitra. Yang pertama, menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dengan menginisiasi pengelolaan portofolio bisnis yang inovatif dan sehat dengan pengalaman pelanggan sebagai prioritas utama nomor 1. Kemudian yang kedua, diberdayakan, yaitu gesit dan cerdas dalam menghadapi dinamika tren bisnis dengan selalu berpegang pada praktik tata kelola perusahaan yang baik. Kemudian yang ketiga, fokus pada karyawan sebagai perwujudan perusahaan yang terpercaya dan cakap. Kemudian yang keempat, membuat lingkungan kerja yang transparan sesuai dengan GCG atau Good Corporation Government. Ya, baik. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.